karena direkam, jadi suaranya dekat maju. Oh, jangan. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah topik yang kedua ya dari satu tema, karena temanya nanti berseri. Ini yang kedua, yang kemarin tentang kebaikan umum, gitu ya. Malam ini kita dimulai dengan film tadi, yaitu Gun Girl. Jadi seperti biasa kita memberi apresiasi filmnya dulu. Kira-kira mungkin tadi ada dialog atau potongan-potongan gambar yang mungkin sangat berkesan. Ya, kita beri apresiasi dulu kepada filmnya. Kita mulai dari siapa? Mungkin Edwin atau Vivi? Atau ini Mbak Vera yang sudah baca novelnya? Jangan. Jangan. Jangan buat novel ya, bukan. Enggak, filmnya. Adegannya ya. Yang tanda tadi yang pura-pura tadi sama mantan pacarnya itu. Kok bisa gitu, masih sempat mikir buat nyari korban yang lain. Kan dia sudah apa namanya, istilahnya dia jadi inilah penulis cerita untuk menjatuhkan suaminya sendiri di saat susah kayak gitu, masih sempat memikirkan untuk cari pelarian supaya bisa kembali ke, aku nggak tahu apa yang dipikirkan waktu dia nonton Nick apa diwawancarai sama serial yang itu kan. Terus mungkin sesuatu terjadi ya, mungkin dia berpikir sesuatu, mungkin dia ada yang berubah dari dalam pikirannya, kemudian ya terjadilah itu pembunuhan mantan pacarnya. Nggak tahu dia memang sudah berencana untuk itu atau ada saat dia nonton Nick terus ada yang berubah. Ya itu aja, kok masih sempat dia dalam situasi seperti itu, mungkin dia sudah terpojok atau gimana, jadi cari apa namanya pelarian yang lain selain pembunuhan. Udah? Ya mungkin ada yang lain? Pak koordinator atau masnya? Aku tidak, Emi itu apa ya? Dia merancang skenario yang sangat serius. Nah, Makanya dia bahkan sampai memikirkan kalau plot awalnya dia pikirkan kalau si Nick suaminya itu bakal apa ya? Bakal terus menyangkal dan akhirnya dia ditangkap. Tapi ternyata karena Nick ketemu sama pengacara Taylor Goldman, dia justru diarahkan si Taylor untuk membuat apa ya, tampil di TV dan seakan-akan dia menyesal. Nah, terus dengan apa ya, dengan santai juga si Emi kayaknya dia udah ada prediksi tuh kalau misalnya si Nick gak bisa dihukum, gak di penjara, dia bakal melakukan apa juga, dia juga nggak bisa disalahkan. Nah itu aku. oke, terima kasih. Yang lain, teman-teman? Aku nggak ngerti kan awalnya tadi itu anehnya sudah awalnya psikopat atau memang karena dia menikah itu mengubah dirinya dari psikopat. Awalnya romantis. Nggak tahu ya. Tapi kan dia ternyata sudah dari dulu punya riwayat yang nggak baik sama dia. Cowok mantannya kan juga ada pernah digitukan juga, terus sampai 30 tahun masuk penjara. Bukan 30 tahun. Naponi, melawan stigma masyarakat kalau misalnya ada cewek yang kerja terus di Google keluar nama pemerkosa, itu kan gimana kasihan.
memang bakatnya Emi ini rada karena dia pinter sekali kan, dia kan lulusan Harvard, pinter, suka membaca, jadi ya gitu dibandingkan kamu. Boleh ngomong ya? Iya boleh sekali. Terus kita ya. Kita ya. Sebenarnya kan kalau lihat dari ilmunya itu kan dari kecil dia sudah terkenal, dia sudah maksudnya dia kan nulis buku, jadi hidupnya itu perfect. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak perfect dari dirinya, entah itu pacar, teman atau apapun, dia itu nggak pengen kayak gitu. Jadi kenapa tadi mau nanggapi omongannya Mbak Vera ini ya, kenapa setelah lihat, kenapa dia kok masih ada keinginan untuk cari pelarian? Itu sebenarnya bukan pelarian, karena dia tadi udah dikepung sama situasi yang nggak enak. Dia kan tadi udah kehilangan uang, jadi nggak ada lagi yang bisa kecuali satu orang itu. Jadi ketika karena dia nggak mau terkekang, maksudnya kan kalau dia nanti kembali sama yang Desi itu tadi, hidupnya kan jadi nggak perfect lagi gitu, bukan perfect dalam artian materi gitu nggak, karena dia kan orangnya tuh suka pewarnaan, jadi semua itu harus perhatian tuh harus ke dia, karena dia kan sudah dia perfect dari dulu, dia selalu diperhatikan, punya buku bagus, gambar bagus, pasangan yang oke. Jadi semua perhatian itu dia, ketika nggak ada lagi perhatian dari satu orang, dia nggak ngerasa hidupnya itu sempurna gitu. Jadi artis sindrom yang sempurna itu jadi membuat dia itu jadi berat seperti itu. Jadi sebenarnya dia cuma pengen orang yang nggak baik dengan dia, maksudnya kayak Nick tadi itu, Nick tadi kan berselingkuh, dia sebenarnya cuma pengen ngasih pelajaran aja. Jadi ketika Nicknya sudah mendapatkan begitu banyak tekanan, dia sudah dapat punishment gitu, jadi dia sudah dia harus mengarang lagi cerita lain untuk gimana caranya dia kembali ke. Berarti faktor dunia penulisannya dia itu ya? Faktornya adalah attention. Jadi ya karena sudah diperhatikan, jadi dia butuh kayak perhatian. Kalau menurutku sih gitu. Terima kasih. Oke, yang lain Pak Satya? Tapi kalau saya tertarik sama adegan ini ya. Adegan ini ya, makanya gue bilangin. Adegan ketika banyak orang itu terlibat, dan entah memang ceritanya sangat kompleks ya. Iya, ceritanya sangat kompleks sekali, dan saya sangat tertarik ketika banyak orang itu terlibat. Apakah mereka itu hanya ingin untuk menemukan anak, atau yang kedua mereka ingin mencari akar masalahnya. Saya tertarik, dan ketika itu begitu gampangnya orang untuk dirubah pikirannya dan opini itu dikirim. Dan ketika muncul pengacara dia harus meminta dan menikmati untuk bicara di televisi. Disitulah gampang sekali orang itu dikirim opininya untuk kembali mencintai si Nick ini. Saya tertarik sama itu. Johan. Bagus kok. Baik, kalau menurut saya yang saya tertarik adalah sikap dari Nick. Kalau menurut saya, kalau Nick itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan sikap pria sejati. Sudah 12. Dia sudah tahu bahwa istrinya itu membuat skenario yang lain daripada yang terlihat di media, tapi dia masih mau menerima walaupun itu berat.
dan istrinya juga itu mempunyai alasan yang kuat, yang baik sehingga ini itu mau menerima. Mungkin kalau menurut saya itulah kekuatan cinta sejati, makanya dia mau menerima itu. Itu dari nanti. Jadi MC waktu Oscar kemarin. Dia itu terkenal lewat sitkom namanya How I Met Your Mother. Mungkin tahu, ada yang tahu. Oh iya, Nah, itu saya akhirnya cari-cari kan karena saya suka lihat sitkom gitu, suka dia homo. Tapi di sini dia lumayan baik. Pantas dibunuh ya ini. Pantas dari diri ini. Itu sih, saya sementara itu dulu. Terus kamu baik. Saya applause sekali. Oke, sudah. Sudah. Ada yang mau tambahin? Ada yang mau tambahin? Vivi. Oke, Edit. Itu yang menarik adegan pas tiba-tiba aku pertama kali nonton itu aku nggak nyangka, tak pikir dia mati beneran. Terus jadi berkesannya pas tahu dia di mobil, berarti dia tuh nggak mati ternyata. Dan ya terkesan aja kalau bisa dia merencanakan sampai sedetil itu gitu, sampai aku yang nonton aja bener-bener lihat dia tertipu jadi. Pertama kecil. Maksudnya gimana dia tuh bisa pencitraan di depan orang, terus ternyata dia di belakang semua itu ternyata tidak seperti yang orang-orang pikirkan, ternyata psikopat kayak gitu. Sudah. Oke, teman-teman, topik kita pada malam hari ini adalah tentang integritas. Nah, saya mau perlu memaparkan dulu arti integritas. Dari KBBI, integritas itu adalah sebuah kata benda. Dia adalah sebuah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh hingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kemudian kejujuran. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bisa mengartikan lain dari kata integritas ini. Kalau tidak ada, mungkin bisa dikaitkan. Saya coba Iya. ya. Kalau menurut saya integritas itu keutuhan, kalau untuk pribadi keutuhan antara pikiran sama hati. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang nanti kita perbuat itu sesuai sama apa yang dirasakan sama hati kita. Jadi ini tidak bergerak sendiri, ini juga tidak main terlalu banyak, tapi ini sama ini jadi satu, saling terkait. Itu maksudnya ya itu utuhnya ini sama ini ya dua-duanya jadi satu. Jadi tidak satu saja yang mendominasi, tapi dua-duanya seimbang. Ada yang perlu tahu? Kalau saya begini, Iya. integritas ini kalau menurut saya sangat erat kaitannya sama track record. Jadi orang yang pernah kena kasus satu kasus masalah, integritas masih dipertanyakan. Dan integritas itu satu, ya masalah track record yang saya bilang pertama, kedua masalah pencitraan. Dan film ini dengan sangat luar biasa melihatkan bagaimana integritas itu dibuat ternyata bukan mencerminkan yang seaslinya. Jadi kan jadi kadang-kadang misalnya orang saya berintegritas itu menurut saya perspektif yang belum lengkap karena tidak bisa mencerminkan saya tidak pernah menyontek. Misalnya saya mengaku saya tidak pernah menyontek, apakah benar-benar dia tidak pernah menyontek? Karena itu integritas adalah proses yang panjang dan di publik itu melihat bahwa kalau orang sudah jatuh di satu titik, dia akan terus diingat. Contohnya waktu dia adalah seorang pemerkosa, padahal itu bukan dia sama sekali dia dijebak, tapi integritasnya sudah diragukan sama sekali, dan itu seumur hidup melekat pada dirinya. Jadi menurut saya itu sih, mungkin bisa menambahkan. Jadi bahwa masalah integritas itu berhubungan dengan track record, dengan pencitraan. Jadi dan itu mempengaruhi sekali, dan orang di dunia ini sangat dipengaruhi oleh integritas. Jadi integritasnya dia tuh kalau misalnya dia mantan koruptor, apakah akan dijadikan pejabat lagi, pasti kan berpikir 2 kali, 3 kali. Ditanyakan. Ada yang mau tambahin lagi? Atau ada yang mau menanggapi?
kira-kira ada nggak masalah yang yang bertentangan atau mungkin yang ada kaitannya dengan masalah integritas? Mungkin kita bisa kaitkan dengan adegan di film tadi. Kira-kira apakah ada kaitannya dengan integritas? Ya, mungkin mulai dari Benjamin di film ini. Kira-kira integritasnya di film itu di mana? Gini, kemarin saya agak Karena menurut saya, bentar ya. Karena saya- kalau dari saya tadi, pada saat saya nonton itu, iya, karena integritasnya itu malah menunjukkan apa ya, ketidakintegritasan dari hubungan keduanya itu. Mungkin nanti dari situ kita bisa memahami oh integritas itu seperti apa dari ketidakintegritasan. Benar. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, kemarin saya pilih menyarankan film ini, tentu tapi tentu dengan harus melalui kesepakatan dari panitia juga. Menurut saya bahwa film ini sangat menggambarkan masyarakat sekarang, sangat menggambarkan kondisi saat ini bahwa ya kita bermain dengan area itu semua, gray area itu di mana-mana, white and black area itu sangat susah ditemukan. Jadi apa ya, kita mainkan itu tadi saya bilang bahwa pencitraan di sana, pencitraan terus ada mungkin kebohongan di sana sini atau mungkin tidak bohong, tapi gimana kalau kita cara ngomongin waktu si Elliot itu tadi si siapa pengacara tadi bilang bahwa menggait dia gimana cara ngomongnya itu mengaruhi integritas kita. Jadi misalnya saya bilang aku tidak membunuh sama aku tidak membunuh, jadi kan lebih beda sekali dan itu semua memainkan itu semua. Jadi menurut saya akan susah melihat integritas sebagai hitam dan putih, melihat bahwa integritas itu ya mungkin seperti yang di kitab suci, seperti yang di agama bahwa kita harus memegang integritas kebaikan sampai meninggal. Tapi cerminan masyarakat ini loh, ini saya maksud saya bahwa lihat ini loh, masyarakat ini tuh sekarang kondisinya kayak gini ekstrimnya. Jadi hampir kita bisa tersesat di titik hitam dan putih itu karena banyak gray area itu tadi. Jadi menurut saya mungkin apa ya, saya menamakan film ini ya melihat sisi lain dari bentuk integritas itu, bukan hanya hitam dan putih gitu Pak. Ada yang mau nanya? Mungkin bisa langsung dikaitkan dengan integritas dari film itu. Kalau saya boleh tambahkan, menyambung dari pengertian tentang integritas. Kalau saya ada satu yang kurang, yaitu tidak hanya pikiran sama hati, tapi dia itu harus bisa dilihat dari perbuatan. Tidak sesuai menyederhanakan integritas itu kesesuaian antara berbicara, pikir sama tindakan. Nanti pada level yang panjang, seperti kurun waktu kita akan ketemu apa yang disampaikan oleh Edwin tadi tentang suatu track record. Nanti itu proses yang panjang. Tapi kalau Itu sebuah track record ada nggak? iya, karena dia sudah berkumpul dengan satu proses yang panjang sekali. Kalau kembali kepada film, ada dua hal yang saya ingin lihat dari suatu integritas. Yang pertama, dari sudut Amy sebagai seorang pengarang, sebagai penulis, bahwa bisa saja apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia skenariokan untuk menjebak si Dan. Bahwa dia memang adalah seorang penulis, seorang penulis, tapi apakah itu nanti dibuat untuk menyusun satu skenario yang tidak baik dalam kehidupan nyata. Nah, di situ saya melihat bahwa integritasnya tidak ada. Terus yang kedua, menyambung soal kondisi sosial. Saya sangat-sangat sepakat sekali. Kenapa saya melihatnya bahwa yang tadi saya sangat tertarik ketika kumpulan orang banyak, ketika media itu diundang, di situ si Nick Dan memberikan pernyataan, memberikan suatu pencitraan di depan televisi. Bahwa dia berbicara bahwa saya tidak membunuh, saya berselingkuh, ya. Tapi kan dalam konteks lain, mungkin integritas satu saat tidak hanya dibatasi pada berbicara sampai, tapi ada pengaruh lain yang membuat si Nick Dan akhirnya sampai kepada saat dia hanya berbicara sampai kepada bahwa saya tidak membunuh, tapi pada akhirnya dia berbicara, dia mengakui kalau itu hamil, ya kan? Nah di situ kan integritasnya tidak ada. Tapi mungkin ada kebenaran lain yang kita bisa membenarkan bahwa si Nick Dan bisa melakukan itu hanya untuk menyelamatkan hubungannya.
nikahnya berintegritas terhadap Saya tidak dengarnya. Oke, mungkin ada yang menanggapi teman-teman. Kalau saya dari teman-teman Ya, pikir boleh. ya, saya sih integritas itu juga butuh pengakuan. Tanpa adanya suatu pengakuan, maka itu tak bisa dengan integritas. Mungkin Pengakuannya dalam bentuk apa? seperti tadi media, ketika tidak ada media, tidak ada pengakuan dari orang-orang sekitar, maka integritas seseorang itu tidak akan diakui. Jadi ketika ada orang baik tapi tidak ada yang mengakui bahwa dia baik, maka dia nggak akan punya integritas itu. Jadi menurut saya sih integritas itu perlu adanya pengakuan, baik itu media atau orang lain. Terus menyambung tadi omongannya Mas yang sebelah sana, tidak yang di merah. Kalau menurut saya itu di film tadi nggak ada yang namanya cinta sejati. Kalau menurut saya sih yang cowoknya itu bukan cinta, tapi lebih pada Dia sudah apa sama mertuanya dimarah-marahin terus sama dicitrakan jelek, tapi dia sudah mengakui kebenaran itu. Ya mungkin dari situ dia bisa menampaki kehidupan yang lebih baik lagi, tapi dia tetap masuk di gray area itu. Ya akhirnya itu tadi berlarut-larut. Jadi menurut saya gitu bahwa memang di masyarakat kita itu abu-abu, tetapi kalau kita tidak menentukan hitam putih dari sekarang, banyak sekali dampak buruk yang terjadi. Bahwa kalau nggak apa ya, di abu-abu, iya memang kita masyarakat kita memang abu-abu, tapi kalau kita menyerah sama keabu-abuan itu ya tunggu aja nih, mungkin nanti kalau istrinya itu psikopatnya keluar lagi dibunuh bisa aja. Jadi artinya kita nggak boleh menyerah sama gray area, banyak gray area, tapi gimana caranya hitam putih itu jangan sampai luntur gitu sih. Itu menanggapi pernyataannya Oke. masalah gray area. Ini ada sama lagi. Ya, On the way. jadi Ya, ini berarti integritasnya masih on the way. Loh, ini, Menuju ya kan, menuju ke integritas. itu gambaran bahwa orang yang tidak punya integritas, tidak membangun tidak masih terkubur di zona abu-abu yang tanpa integritas. Kalau kita mau zona abu-abu tentu tanpa integritas. Sejak awal dia dimasuk di zona abu-abu ya itu tadi, ya susah kehidupannya, semua kan jadi tambah sulit karena dia tidak tahu di mana kesalahan, karena gray area tadi, integritasnya itu karena gitu sih. Tapi ya, Ya, tapi boleh. memang agak susah ya kalau kita lihat di konteks filmnya itu untuk mempertahankan hitam dan putihnya ya. Kita lihat aja si Margot, saudara kembarnya itu. Awalnya kan dia menekan Nick sekali untuk jujur kan, jadi dia mau yang benar, dia mau tahu yang sebenarnya ada apa supaya dia juga bisa membela Nick atau bisa ya pokoknya memunculkan yang benar. Tapi setelah Nick bertemu sama pengacaranya itu kan akhirnya disetting kan sama pengacaranya, kamu harus begini. Akhirnya Margot juga ikut-ikutan. Dia jadi maksudnya dia jadi goyah. Jadi apa yang sebenarnya dia perjuangkan untuk dia mau mengangkat yang benar, tapi karena dia lihat saudaranya laki-lakinya mungkin dalam tekanan atau akan dirugikan, jadi akhirnya dia juga ikut permainannya pengacara itu yang kita lihat tadi pas mau wawancara ternyata dia harus ngomong tapi diatur, dia tidak jujur. Jadi Margot juga di situ akhirnya ikut berpengaruh. Berarti hubungan keluarga itu bisa mempengaruhi juga ya integritas. Kalau kita berkaca dari ini sama Margot. Iya, kalau di konteks filmnya itu salah satu yang paling rentan hubungan keluarga. Dan kalau salah aku kan protes banget. Iya, Waktu apa? Iya, dia protes. Kamu telah membohongi 1,5 Iya. tahun waktu dia selingkuh sama pacarnya. Selingkuh, Jadi nah, mungkin benar. Mas dulu bilang orangnya paling integritas banget Iya. itu. Ternyata Ya di-crashkan sama itu. Integritas harus sesuai dengan situasi. Ada yang mau tambahin teman-teman sebelum kita ke yang selanjutnya? Bro, silakan bro. Aku bilang apa ya? Akhirnya aku bilang kalau si ini bilang soal
dia kayak harus apa ketenaran kayaknya sih aku pikir bahwa kalau integritas itu kayak akhirnya mengarah ke eksistensi nanti kayak dia kan julukannya apa tuh RSI ini kayak setelah dia menikah dan dia udah tidak banyak lagi apa mungkin di ceritanya tapi kayaknya dia udah agak jauh dari kehidupan sebelum dia menikah kayak dia udah orang bikin dan dia bikin pengajar lagi dan membuat macam sensasi sensasi itu dan akhirnya yang dijadikan korban adalah orang yang abu-abunya dengan tetap panik terus kayak bapak ibunya sendiri juga kayaknya nggak tahu apa yang dilakukan si Emi terus mantan sama si Marco yang saudara kembarnya si ini yang nggak tahu apa akhirnya percaya jadi apa ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan di kehidupan kita sehari-hari itu ya banyak sekali orang yang ini gampang ikut-ikut gitu. Gampang diarahkan, gampang dihasut tanpa sebenarnya mereka tahu siapa dalam dibaliknya dan apa maksudnya. Jadi mungkin orang yang dicitrakan baik sebenarnya bukan orang yang baik. hanya pencitraan ya. Oh ini bagus. Siapa yang dicitrakan baik belum tentu. Karena yang dicitrakan ini media dengan itu tadi kan dicitrakan incest, dicitrakan dia seorang pembunuh dan sebagainya. Oh ini bagus. Maaf sebentar. Karena rumah saya jauh, jadi saya pamit dulu ya. Oh, ya. Iya, makasih. Udah dicitrakan enggak? Sudah. Mari ya, supaya. Terima kasih. Oke, teman-teman, kalau kita tadi sudah mengkaitkannya dengan film, ya dimana ini kebanyakan ini mengatakan bahwa filmnya tidak menunjukkan ke integritasannya. Oke, sekarang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kita sudah punya gambaran tadi eksistensi integritas itu seperti apa. Mungkin kita bisa kaitkan dengan pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai integritas. Waduh, banyak sekali. Banyak. Dari yang kecil sampai yang Ya, besar. dari hal-hal yang kecil saja. Integritas. Kesesuaian hati, pikiran, dan perbuatan. Iya. Setuju. Apakah sudah menunjukkan integritas, saudara Edwin? Kalau saya bilang diri saya sendiri, saya begitu takut misalnya kalau berbicara soal rekor yang panjang. Jadi kalau saya sendiri lebih ke sering untuk merefleksikan pada suatu konteks kegiatan, misalnya dalam satu kepanitiaan. Apakah sesuai dengan apa yang saya bicara, dengan apa yang saya buat dalam satu kepanitiaan ini saya konten. Kalau misalnya itu konteks jauh, saya berpikir saya tidak terlalu kudus, saya tidak terlalu suci untuk bilang bahwa Dalam satu kejadian ada satu kejadian tertentu, sehingga saya lebih memandangnya kadang-kadang situasional. Tapi kalau misalnya dari film tadi saya hanya merefleksi kepada bagaimana kehidupan sosial dan keadaan sosial berbangsa sekarang misalnya. Apa yang poin yang tadi sempat disampaikan bahwa kadang-kadang yang terlanjur dicitrakan baik itu susah untuk kita mengakui kejelekannya ketika kita mengetahui inti pokok permasalahannya, dan itu susahnya kita sekarang. Dan begitu gampang untuk lagi saya bilang begitu gampang ya, kita semua yang menyaksikan dari jauh apapun fenomena yang ada dan kita tidak bisa menyentuh sampai ke akar permasalahannya, begitu gampang kita diseret ke untuk mengikuti opini-opini orang yang punya kepentingannya. Kayak misalnya tadi, saya pikir kenapa kalau kita melihat kenapa si Amin itu bisa masuk televisi, karena dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang penulis dan rekornya sangat dicintai oleh anak-anak. Akhirnya memunculkan ketertarikan media terlepas dari bagaimana pembunuhan itu terjadi, sehingga rekor yang sudah terlanjur baik sangat tertarik untuk media untuk
mengangkat persoalan itu, akhirnya susah untuk orang melihat secara sampai ke akar permasalahannya, sehingga banyak orang datang ke situ sampai sebelum itu semua terbukti sudah melencat si suaminya itu sebagai pembunuh. Itu yang perlu kita menarik yang dikatakan Tio tadi bahwa dalam suatu kegiatan atau konteks tertentu yang memang butuh integritas. Nah, mungkin ada yang mau dimulai. Apakah dia seperti sebuah karakter atau gimana? Iya. seharusnya membentuk karakter. Membentuk karakter ya. Atau bentuk dari sebuah karakter. Ciri. Iya, ciri dari sebuah karakter. Ya, lanjutkan saja. Oh iya. Film itu lebih ke keluarga gitu, bukan ke integritasnya. Kalau yang saya dari tadi tak lihat tuh integritasnya bagaimana? Kan bukan integritasnya bukan dengan tidak integritas gitu kan. Yang lebih tonjolkan kayak keluarganya gitu kan. Bagaimana dia sikapnya si An itu tercipta dari ketidakharmonisan keluarganya gitu. Apa hubungan suami istri itu kan. Sebenarnya kalau hubungan suami istri itu harmonis kan dia nggak mungkin jadi psikopat gitu kan. Yang saya tangkap kayak gitu di filmnya gitu kan. Jadi intinya tuh sebenarnya yang saya tonton di tadi itu keluarga gitu. Kalau saya lihat ya, keluarga itu mencerminkan karakter orang gitu. Yang saya itu gitu. Ya makanya Iya, memang menanggapi teman-teman. film ini banyak sisi banget. Kebetulan memang satu yang memicu perdebatan dari film ini kenapa? Karena kita di sini coba aja di sini. Siapa yang mendukung Emmy, siapa yang mendukung Nick? Pasti kan bingung. Iya kan? Tapi bingung karena memang itu. Jadi memang sisi baik dan sisi buruk itu begitu di sini sangat jadi kenapa tipis bedanya ya? Saya lihat dia tuh banyak yang mendukung si Emmy karena argumentasinya adalah perempuan itu jangan menyerah sama pernikahannya, jangan menyerah sama pernikahannya. Terus ada yang mendukung juga Nick. Kenapa? Nick itu adalah meskipun dia selingkuh, meskipun dia menghancurkan, tapi dia tidak sampai membunuh. Itu ada kayak gitu. Jadi saya baca di review filmnya itu ternyata dampaknya luar biasa, terutama novelnya ini karena emansipasi wanita, terus itu sangat berpengaruh. Nah, itu satu sisi yang mungkin ditangkap oleh dengan baik sama Ivon. Tapi saya kenapa ingin menawarkan sekali lagi, menurut saya perlu saya menjelaskan kenapa saya memilih film ini, karena film ini menjelaskan menggambarkan dengan sangat baik bagaimana pencerahan tadi yang seperti Kak Safir bilang bahwa orang baik itu orang baik itu kalau kita contohnya Emmy sudah dicitrakan baik sejak dulu, itu padahal sudah kelihatan mulai dari polisi itu kan waktu di rumah sakit itu dia itu sudah harusnya bisa memulai korek itu lama ketemu dia kalau dia melakukan itu semua. Tetapi masyarakat sudah mencitrakan, merasa dia punya integritas, sudah mencitrakan dia dengan baik. Jadi kalau ada masyarakat itu sudah baik, sudah itu. Ini menurut saya mungkin perlu bisa masuk ke area berpikir kita bahwa orang-orang di sana yang melakukan misalnya kalau sebelum seminar itu kan dibacakan kurikulum vitae, track record baik, itu adalah pembentukan citra yang baik. Jadi kenapa kok perlu membacakan riwayat kurikulum vitae itu adalah membuat bahwa membentuk opini pendengar supaya dia yakin dengan apa yang diisukan. Itu loh. Itu kita masuk ke dunia seperti itu sekarang. Apa yang mungkin kita bisa tanyakan yang dituliskan oleh dia itu bisa banyak cacat di mana-mana. Misalnya kita ngomong kalau contoh sehari-hari misalnya tentang itu Ratu atau Menteri Kesehatan itu siapa itu yang dulu sarjana ijazahnya dipertanyakan. Itu banyak seperti itu. Jadi integritas itu memang satu hal yang perlu kita kritisi. Jadi misalnya kalau contohnya bahkan Jokowi pun kalau kita ngomong masalah presiden,
kalau kita sudah wah orang yang sudah kayak kita sudah berpikir kayak Amazing Amy tadi, orang yang sudah baik luar biasa, hati-hati kita bisa terjebak sama pola pemikiran yang tadi. Jadi kita dibodoh-bodohin. Ini kan orang lain tuh anggap Amy itu luar biasa baik, dia nggak akan bisa membunuh orang, dia tuh cinta sama keluarganya, mungkin cinta sama keluarga bener, tapi tidak membunuh orang, itu dia seorang luar biasa. Yaitu dia mengorbankan, bayangkan loh, ada seorang mantan pacarnya nggak salah apa-apa, sampai nggak pernah pacaran selama 15 tahun, menderita kayak apa? Itu jadi menurut saya itu bisa jadi otokritik kita bahwa melihat pemimpin kita. Saya mendukung Jokowi dulu, saya mencoblos dia, tetapi saya tidak mau sampai karena film ini dengan luar biasa menceritakan ke saya. Jadi jangan sampai kamu melihat Jokowi seperti Amazing Amy, bisa tersesat lah, hancur. Gitu. Ini nasib bangsa presiden. Si Amazing Amy ya mungkin keluarganya nggak hancur dia sendiri. Kalau nasib bangsa bisa, kalau kita nggak kritis sama apa itu namanya kebenaran, apa itu integritas dalam hal yang sebenarnya. Gitu. Silakan. Itu sebut saya. Jadi integritas itu memicu dari kritis. Menarik itu. Integritas itu memang harus itu. Gimana Bang Bang? Omongan Bang Putih. Agak berat ya. Kalau saya sih integritas itu bukan bawaan. Memang by proses belajar itu dibentuk ya. Dengan dibentuk akan dibudayakan terus ya. Yang kita tidak sadar dalam kalau misalnya dalam hal yang sederhana kita bisa menyebutnya itu sebagai karakter. Walaupun ini saya masuk diri, walaupun kalau misalnya saya nonton ngasihkan film ini, termasuk kenapa saya sangat mendukung film ini untuk memasang integritas, kita bisa aja ngasihkan film misalnya contoh bagaimana perjuangan pahlawan sampai mati dia memegang kebenarannya. Ya itu banyak kita temui, kita baca Alkitab tidak juga integritas semua bahwa dengan memegang moral, kebenaran dan sebagainya. Kita sudah tahu masalah itu saya kira. Tapi ini loh, ini dalam kacamata yang sangat berbeda, yang sangat paradoks, yang sangat menggambarkan kondisi dunia saat ini. Itu sih. Atau mungkin ahli perselingkuhan ya. Enggak, dia berselingkuh untuk menguji integritas. Atau mungkin orang yang tidak mempunyai integritas itu dia cenderung berbohong ya, kalau dari maksudnya bentuk kecilnya. Jadi tidak utuh kan antara apa yang dia pikirkan, apa yang diyakininya, kemudian dia berbuat itu fake semua, palsu. Jadi bohong. Itu dari situ mungkin ya. Makanya bisa berkembang jadi kayak tadi pencitraan. Saya sebenarnya saya bukan Ami yang itu. Ada Ami yang saya sembunyikan, tapi karena sudah terbentuk, karena saya punya kemampuan bercerita, bikin tulisan. Oh, berarti dipengaruhi oleh tulisan daya fiksinya dia. Mungkin juga seperti itu bisa. Jadi dia berbohong, menciptakan dunianya sendiri, menciptakan karakternya sendiri yang lain di depan orang, sedangkan yang aslinya itu tidak seperti itu. Jadi mungkin dari benih kecilnya itu adalah berbohong dari hal kecil, kemudian jaminan besar yang lain seperti korupsi itu kan berbohong juga. Orang yang integritasnya yang hancur integritasnya itu pasti tidak menyukai kebenaran, pasti lah. Kalau jangan sampai ada orang tahu kebenaran itu apa. Jadi dia membentengi itu semua dengan pencitraan, dengan opini, dengan tidak jujur ya orang. Jadi jangan sampai ini kebenaranku atau mungkin dalam istilah tanda kutip borokku ini sampai ketahuan orang. Dan dia berusaha menutup itu semua. Mungkin contoh-contoh kasus. Kayaknya poster Ya lanjut. Kayaknya pengalaman bagus. Karena kan ketika sosok Romo itu kan diciptakan pastor itu diciptakan sebagai pelayan, sebagai orang yang suci. Lalu dibalik itu apakah memang benar seperti itu? Gitu kan kadang ya itu kita juga kayak kita mau merintis tapi bukan
ngomong lah, aku cuma apa terus mengkritisi terus mengkritisi pemerintah. Kita cuma posisi kita di sini sebagai apa? Mengkritisi pemerintah. Iya, kalau kita mengkritisi di polisi lagi yang perempuan itu ya dimarahi sama teman-teman. Padahal bener itu dia. Iya. Dia sudah melakukan kebenaran di situ, tapi dihantam oleh orang-orang lain. Menarik kan? Itu benar apa yang dikatakan si Anu tadi, fokus kita tadi, bahwa integritas itu memang butuh pengakuan. Karena dia dipungkung seperti itu terus ya, kelihatannya kita tidak berintegritas. Mungkin ada yang mau komen? Johan. Johan. Enggak, Johan ini. Oh, so, namanya Johan juga. Kalau menurut saya integritas adalah karakter kunci dari seorang pemimpin, karena ketika dia memiliki integritas berarti anak buahnya, bawahannya pasti akan tunduk pada dia. Kalau misalnya integritas itu pasti ditunjukkan dengan apa yang dia bicarakan, apa yang dia omong, dan apa yang dia lakukan. Dan itu kan pasti anak buah atau bawahan pasti akan dengar dan tunduk pada dia. Bisa dipengaruhi oleh kekuasaan? Faktor eksternal. Faktor eksternal. Coba kaitkan dengan Ahok. Nah, Bisa ya? Oke, ini coba kita kaitkan dengan Ahok. Apakah Ahok itu orang berintegritas? sebagai Menarik banget. Iya. pemimpin ya. Dan saya perlu berpikir. Sebagai orang Kristen apa sebagai pemimpin? Enggak, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, apakah dia sudah berintegritas? Ada yang menjawab. Iya, karena ini kan seperti yang dibilang tadi kan Mas Andre ya. Mas Andre, Mas Yoga tadi bilang bahwa integritas itu bisa menumbuhkan daya kritis. Oke, coba kita kaitkan dengan masalah Ahok sekarang. Apakah Ahok itu seorang yang berintegritas atau tidak? Kalau saya menjawab ini, kalau kita melihat masalah Ahok dalam konteks masalah sekarang, Iya. begitupun pertanyaan integritasnya berarti dalam konteks masalah sekarang. Kalau kita bisa melihat masalah sekarang kan yang paling diperjuangkan adalah transparansi pemerintahan sama korupsi, pemberantasan korupsi. Kalau dalam dua konteks ini, saya menganggap dia sebagai orang yang berintegritas. Dan yang menjadi keresahan saya belakangan ini adalah sama seperti dalam film tadi. Dan saya sudah melihat sudah ada penggiringan opini untuk melawan integritas yang diperjuangkan Ahok. Bahwa untuk mencari kelemahan dalam integritasnya Ahok ini, inti integritasnya Ahok itu sudah nggak ada lagi. Apakah dia berkorupsi? Itu nggak terbukti. Transparansi dia sudah paparkan di depan. Tapi yang orang melawan adalah, yang orang menggiring opini masyarakat adalah melalui cara bertutur kata. Dan itu sekarang itu sudah menjatuhkan dia. itu sekarang kalau kita bisa melihat kehidupan dan bisa merefleksikan lagi dalam film tadi, itu bagaimana pengaruh media, bagaimana para pengamat sekarang, dan mereka menyerang integritas dalam korupsi dan transparansi yang ada, dilawan dengan cara bertutur katanya Ahok. Bagi saya Ahok masih berintegritas, tetapi Dalam konteks tertentu. dalam konteks ini, kalau kasusnya ini. Seperti kita kan tidak tahu semua bagaimana Ahok. Kalau kasus ini saya sangat yakin dia integritas. Sehingga kalau kita menonton sangat susah sekali orang untuk menjatuhkan dia hanya karena korupsi atau menyerang kembali komitmennya dia untuk mencari kelemahan bahwa ternyata dia juga korupsi. Orang sangat susah sampai sekarang. Dan akhirnya yang datang adalah yang diberitakan, yang dimunculkan adalah bagaimana by system, secara sistem mereka membuat menyerang Ahok supaya angket itu tak dilanjutkan. Bahwa pemimpin itu tidak boleh berbicara kasar seperti itu, soal etika dan semua. Akhirnya sekarang kalau dibuat survei, saya yakin orang membenci Ahok sudah semakin meningkat lagi. Itu baru menggerakkan massa, pukul orang banyak. Itu yang kalau dilihat dari tadi sangat cocok. Oh iya. Sama siapa? Terima kasih ya. Ada yang nonton dong? Ya, Makasih banyak ya.
Edwin mata ini kira-kira Ya, Iya. dulu. Kak Sabio bukan biasa, poinnya juga menarik banget bahwa dia bilang Ahok itu susah diserang karena dia sudah punya integrasi. Itu menurut saya penting sekali. Jadi kalau kita mau jadi orang besar nanti, mulai sekarang bangunlah integritas dari awal. Enggak susah banget akan diserang. Bahkan untuk menyerang harus kita orang untuk bisa menyerang kita ya dibuatlah dengan Photoshop seperti Abraham Samad itu kan sampai saking menurut saya desperate banget gitu dibuat Photoshop untuk menyerang integritas seseorang. Jadi itu menurut saya penting bahwa kalau mau jadi orang, kalau punya, dan menurut saya orang itu harus punya integritas besar dari sekarang. Betul integritas dari sekarang mulai dari ini. Kalau nggak gitu, orang mungkin sekarang kita bisa nanti akan tetap bisa sampai di atas, tapi sampai waktu kita di atas kita ditumbangkan dengan sangat mudah. Jadi ini waktu saya pernah ikut itu ya, ikut apa kegiatan seminar itu dia bilang bahwa ada pembicaranya bilang bahwa orang-orang jenderal-jenderal sekarang itu apa ya, hanya karena masalah yang sepele itu bisa pembangunan karir awal soalnya dari jenderal bintang berapa itu luar biasa berdarah-darah. Harus melawan semua akademi militer itu dengan saya rasa orang bodoh tuh, jadi harus best of the best gitu. Jadi penyaringan bukan di ayat lagi disaring, di ayat sudah di ayat diperas di mana ini berat sekali jadi satu orang. Tapi karena dia nggak punya integritas, hancur lah nama baiknya. Dan anak cucunya akan ingat terus, oh ayah saya itu padahal ayah saya seorang koruptor, padahal inilah setitik hancur lah susu anak. Jadi mulai sekarang kita harus bersih diri. Ketika integritas itu dianukan secara massal oleh media, apakah itu bukan sebuah pencitraan, bukan integritas lagi? Iya, jadi ini menarik. Ini ada saya tahu ya berapa karena saya ikut dengan orang-orang yang saya kenal, seorang yang juga aktif di media. Dia bukan media sih, Kak Ian namanya. Dia cerita pada saya bahwa media itu bukan 1:1. Jadi kebenaran itu bukan kebenaran yang diomongkan media, itu bukan kebenaran sebenarnya. Kebenaran yang diomongkan media itu adalah hasil konstruksi. Jadi gini, contohnya dia dengan memberi contoh saya dengan sangat jelas, saya luar biasa. Waktu ada kecelakaan tabrakan 2 sepeda motor. Wartawan itu tidak ada di situ langsung. Dia hanya mengambilkan informasi itu semua dan itu dia membentuk berita itu, konstruksi kebenaran itu di meja redaksionalnya dia. Jadi kebenaran yang ditawarkan itu meskipun deviasinya mungkin sedikit, tetapi itu bukan kebenaran yang utuh 1:1. Karena itu adalah bentuk by konstruksi. Pertama kita harus menyadari pentingnya itu, bahwa kalau kita melihat media sekarang ya harus dengan sangat kritis memang. Itu bukan 1:1. Bahkan kalau kita ngomong Metro mungkin deviasinya sekian persen. Kalau TV One sekian puluh persen. Misalnya kayak gitu. Jangan rasis gitu. Ya, apa record gitu. Biru ya, nggak pakai merah. Jadinya begini, Lin. Kalau misalnya tadi kan itu kan dalam konteks tertentu kan. Kalau kita bicarakan keutuhan sebuah integritas itu kan berarti kita harus mengikuti terus orang itu. Kalau kita misalnya kan tahunya dari media, ya ada beda tipis kan antara pencitraan sama integritas. Nah itu kan yang menjadi abu-abu tuh. Iya, memang kita nggak bisa percaya 1% sama media. Iya. Gimana? Burisma itu kan dulu sebenarnya masalah di internal DPR. Kalau saya bisa mulai belum lama setelah belum lama setelah awal pemerintahan, mungkin 2011-2012 itu sudah ada masalah dengan DPRD. Terus kenapa kok baru 2014 ketika dia tampil di makanan sambil nangis itu diungkit lagi, dan itu mengirim orang yang bahkan mungkin bukan orang Surabaya itu mengatakan bahwa Bu Risma itu wali kota ideal. Padahal juga bukan Bu Risma juga nggak bersih amat gitu. Nggak hidupnya juga ya. Dan misalkan itu juga langsung
memukul keras musuh-musuhnya di DPR, karena musuhnya apa? Orang kan sama aja orang DPR juga nggak bodoh juga untuk tetap mungkin besar, tapi masih banyak juga yang ketika yang tampilkan di media tentang prestasinya Bu Risma selalu tahuan dulu, tapi nggak pernah orang berhenti jalan di Surabaya nanti. Masih banyak jalan yang ini. Lampu mati, banjir, kan jarang. Apalagi lampu mati tempat-tempat yang serem. Enggak, hebatnya dia betul. Arahnya ke sana. Oke, ada yang mau sharingkan pengalaman kan? Ini kan Red Bull kan? Ya, kamu dulu sih. Belum kali ya. Ya pengalaman sharing pengalaman. Aku bingung aku yang lain dulu deh. Jangan yang mana? Ya, masalah ini yang mungkin ditawarkan bahwa saya ingin coba menawarkan perspektif baru bahwa orang setengah malaikat yang sudah saya omongkan sejak awal. Pertama bahwa orang itu bukan malaikat, jadi dia bisa kesalahan. Satu bahwa misalnya contohnya Ahok, Bu Risma, Pak Jokowi juga bisa salah. Dan kita kalau membuang perspektif kita menganggap biasa orang nggak bisa salah, itu kita sudah salah duluan. Menurut saya kita terlalu naif kalau misalnya lihat bahwa Jokowi itu pasti benar terus, Pak Risma pasti benar terus, itu saya naif. Tapi memang presentasinya bahwa nggak bisa kita samakan pukul rata misalnya hakim Mahkamah Konstitusi yang dia disogok, disuap oleh kepala-kepala daerah itu, kita samakan kesalahannya dengan Ahok yang hanya dia ngomong terus katanya tidak mencerminkan orang Jawa, bukan orang, karena di orang-orang di Bengkulu yang mungkin keras seperti itu, tetapi dari masalah dia di Jawa. Itu banyak. Kalau kita mau masalah itu sudah Banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau kesalahannya dia itu bukan murni kesalahannya dia, orang misalnya Malaysia dari timur, orang timur dari wali kota di sana mungkin marah-marah sama orang nggak terjadi tendang bisa saja ya. Kalau guru kan kalau di sana kalau muridnya nggak belajar kan dipukul sama kayu tuh. Artinya kalau kita melihat kadar kesalahan Ahok yang masalah kultural itu dengan yang membandingkan dengan Ati Mokhtar yang luar biasa bodohnya itu ya, itu menurut saya juga ada kesalahan juga gitu. Itu satu. Poin kedua bahwa yang ingin saya tawarkan bahwa tidak bisa orang jadi gini, kita itu suatu saat meskipun kita memegang integritas, suatu saat itu bisa jatuh kapanpun dan orang jatuh itu bukan kehendak kita ya. Jadi mungkin di set up, dijebak atau di apa, kita bisa jatuh sama sedetik, atau mungkin kita waktu itu sedang hilaf, kita bisa sampai titik dan itu bisa merusak pikiran kita, bisa merusak integritas kita. Tetapi menurut saya dan itu bisa keniscayaan yang luar biasa bisa terjadi gitu. Tapi bedanya adalah gimana kita menanggapi masalah itu tadi. Kalau kita sejak itu kita ngomong bahwa itu ya kita akui itu bahwa saya melakukan kesalahan, saya melakukan khilaf dan saya mohon maaf, itu dampaknya akan berbeda dengan ditutup-tutupi terus. Mungkin kalau saya misalnya ada wali kota sebelum misalnya contohnya waktu di Toka MK, saya itu pernah nilep uang di pengurusan. Mungkin di ketua KMK dia tidak terpilih, tapi karena dia sudah melakukan declare bahwa dia sudah melakukan kesalahan, orang tahu dia itu sudah mulai membangun lagi. Mungkin dia bisa terpilih dari wali kota dan sebagainya. Tapi sejak awal dia bilang bahwa saya tuh sudah dia sudah mengakui semua. Jadi artinya kalau suatu saat kita jatuh dan itu kemungkinan luar biasa besar sekali. DP itu juga jangan mengganggu menutupi. Kalau itu menutupi, susah itu kan. memang sih benar. Kalau itu jadi itu tadi. Jadi kalau bangkai yang busuk, ada peribahasa kalau bangkai yang busuk pasti baunya akan tercium juga ya. Kalau kita ada kesalahan,
itu jangan apa ya, segera minta maaf, segera mengungkapkan. Karena itu dampaknya ya besar dari itu tadi, dan dari luar hancur sosial dan sebagainya. Itu idealnya, weh. Iya, Kalau kita iya lihat sih. pejabat-pejabat kita, gubernur, yang lain-lainnya itu menteri apa segala macam, itu kayaknya itu gagasan idealnya jauh dari kenyataannya. Justru tidak pernah ideal sebenarnya. Karena menurut saya mungkin Susah ya. orang-orang di sana itu tidak melalui diskusi sejak muda. Kita itu sejak muda sudah paham kan bahwa integritas itu penting, harus dipupuk, kalau ada kesalahan harus diungkapkan. Tapi kita harus melawan arus yang Minimal kalau Kak Safiono jadi pejabat, dia tahu mulai sekarang maka terus kepala dinas, jujur-jujuran. kepala dinas. Kalau Mas Johan nanti jadi kepala dinas misalnya sekarang harus jadi buku itu. Nah kasihan ya memang, dan menurut saya ini loh pentingnya Jumatan tuh kayak gini. Jadi pentingnya kasihan orang-orang yang sudah dulu di sana itu dulu mungkin mudanya tidak ada Jumatan kayak gini. Beda. Tidak ada Jumatan nonton film kayak gini, jadi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ya kasihan di sana di atas. Jadi menurut saya bersyukur sekali orang-orang bisa tumbuh kayak gini. Itu sih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman ada mau ditambahin lagi? Ayo, ada yang mau Jamnya jam berapa? Jam 11 kurang. 11. Iya itu benar kata. Oke, kita gimana ya? Selesai jam 11 kok. Kita Jam harusnya 11. jam 11. Ya, nama nambahin atau ada yang menanggapi? Dia ada yang mau nanggapi? Oh kalau saya suka, misalnya kalau ada yang nanggapi, kita mungkin untuk komitmen pribadi. Oh ya, boleh. Ada yang nanggapi? Atau men-sharekan komitmen pribadinya? Saya mau poin bisa. Jadi gini teman-teman, mohon sorry kak, Chris saya itu masuk. Bahwa di Jumatan ini baiknya adalah yang di luar diskusi-diskusi yang saya ikuti bahwa ada komitmen yang ingin dibuat, apa yang ingin dirubah dari hidup Ya. hidup yang setelah melakukan diskusi dan nonton film ini. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ditanggapi, mungkin bisa melakukan share pribadi bahwa saya menyadari saya ingin merubah hidup saya searah segini, jadi bisa merubah hidup saya gitu. Lalu sepakati kalau ada yang mau berikut lagi nggak apa-apa. Kita masih punya sampai jam 11. Gimana? Kita langsung masuk komitmen pribadi gitu ya. Terserah. Itu bisa ditolak kalau ingin mendengar pendapatnya moderator. Saya menampung aja. Oke, oke teman-teman, kalau tidak ada tanggapan lagi dari pernyataannya Edwin tadi atau mau masukan yang lagi, kita masuk ke ini komitmen pribadi dulu. Kira-kira mungkin setelah ini komitmennya terhadap integritasnya seperti apa, atau boleh juga men-sharekan pengalamannya selama ini tentang integritas. Apakah sudah melakukannya atau bagaimana? Kalau sudah melakukan berarti tinggal melanjutkan. Ini harus makan ya. Aliran ya? yang belum. Ya apa ya? Kalau jujur selama ini sih integritas tuh kayaknya masih belum aku lakuin. Dalam arti kadang itu misalnya aku melakukan kesalahan, seringkali tuh nggak mau ngaku gitu loh. Jadi pasti melempar gitu ke orang lain. Jadi entah kenapa tuh kalau misalnya kita nggak cuma aku ya, mungkin juga ada yang lain tuh kalau misalnya kita kesalahan kadang tuh malu gitu loh mau ngomong, akhirnya malah ada aja alasan yang dicari gitu. Jadi malah kayak tadi kata Mas ini, jadi menutup-nutupi gitu malah. Ya kalau aku berarti ya mungkin dari hal kecil seperti itu. Jadi misalnya ya udah kalau emang aku salah ya udah mau mengakui itu salah gitu, gak yang malah menutup-nutupi kayak gitu. Pengakuannya untuk pelarian. Nah ini jadi bias lagi. Tapi ini kalau Enggak, jangan dikaitkan dengan film lagi. Iya. Oke, kira-kira Gitu. Ya sama sih, 50-50 juga. Manusiawi memang sama lah melakukan kesalahan tuh susahnya. Yang susahnya itu minta maaf, karena kadang juga berpikir tentang bagaimana penilaian orang tentang diri saya. Itu ada
sudah mulai sadar dan sudah tahu, sudah melatih diri sendiri bahwa memang apa namanya, kalau misalnya yang saya lakukan ini salah, ya sudah harus berjiwa besar, mengakui kesalahan dan bertobat. Benar. Bertobat itu artinya mengakui, menyesali dan tidak kembali, ya, dan tidak kembali lagi. Kalau cuma menyesal terus tidak tidak bertobat, itu sebenarnya bukan bertobat, ya. Iya, sebenarnya bukan bertobat lagi. Masa pasca Cuma cuma menyesal aja. Bagus, ada kaitannya. Bagus ya. Iya. Ya itu sebenarnya. Wih, sampai Yesus mati di kayu salib. Jangan-jangan Yesus. Ayo, Lari dengan integritasnya sendiri. Oke, dia ketemu orang ya itu kan dia sebenarnya Iya. dia kan orang setengah di awal juga ya itu juga. Ya itu manusia yang kejar dengan integritas yang luar biasa dan sampai mati itu. Kalau aktual ya di tempat kuliah itu biasanya. Dulu ya bukan saya sih, tapi ada menghadapi beberapa teman yang suka plagiat tulisan-tulisan yang itu sakit hati sekali. Sampai saya juga pernah mengalami tulisan saya juga diplagiat, dan ya gimana menghadapi orang-orang seperti itu kan, ya gimana ya, kita nggak bisa merubah ya. Jadi dari kita sendiri ya sudah, kita jangan sampai susah kalau tidak mempunyai kekuatannya. Misalnya kita punya integritas, tapi kita tidak punya kekuatan. Integritas itu akan luntur. Ya mungkin gitu juga. Jadi kita hanya orang biasa ya, mungkin hanya manusia biasa, mahasiswa biasa, bukan siapa. Jadi ya kita saya hanya bisa ya sudah, jangan sampai saya seperti dia gitu aja. Terus misalnya dalam mengutarakan pendapat, pikiran, tulisan itu memang harus benar-benar integrasinya itu dipertaruhkan. Kalau kita menulis apa, kita mau berpendapat apa, waktu kuliah dulu itu saya memang banyak tantangannya. Jadi teman-teman kadang-kadang tuh kamu terlalu idealis kamu ini. Jadi akhirnya banyak tekanan juga sebenarnya teman-teman menghadapi lingkungan yang seperti itu. Tapi ya harus gimana lagi, ini apa yang saya perjuangkan, yang saya pikir baik, ya itu yang saya lakukan. Sudah. Ya sudah. Pak Satrio. Kalau saya sendiri, terutama tadi terkait dengan zona nyaman, saya sudah beberapa kali terlalu sering untuk mengalami hal seperti itu, dan sering untuk juga mempertahankan itu, dan pada akhirnya juga saya merasakan sendiri bahwa itu yang terbaik. Dan diskusi pada malam hari ini semua menjadi termotivasi, dan itu iya, itu syukur lah. Ya, sering juga jika soal integritas ya, sering juga kalau misalnya buat janjian bersama teman, kadang-kadang hal seperti itu awal itu punya semangat, awal ternyata di belakang itu masih ada hal yang tumpuk lain, akhirnya Harus tidak dikorbankan. harus dikorbankan yang lain, dan semuanya berantakan. Akhirnya bisa tidak dan memang harus komitmen, apalagi dalam rangka berpikir menjadi pemimpin, dalam menjadi karakter, suatu saat bisa ada pengakuan dari orang. Menurut saya pertama saya menanggapi dari tadi kan yang contoh ini, kalau misalnya masa kita menjabat sebagai contohnya ketua KMK kita suruh terus kita mengakui, tapi kalau kita mencari market mungkin dalam pengakuan kita orang akan memilih gitu. Kalau menurut saya kan sekarang itu terkendala dengan media, karena tidak adanya karena media itu sudah diintervensi, media tidak berdiri sendiri. Sekarang susah, misalnya kita biarpun mengakui, tapi ketika media memihak kepada salah satu lawan kita dan dia mengungkit terus Dia akan membunuh diri. Pikiran masyarakat yang untuk membunuh kita itu pasti dulunya dia
mencuri. Sekalipun dia yang bertobat ya Tetap mencuri. Pendukung Prabowo. Saya Jokowi. Setelah dia jadi Presiden presiden, tidak saya menarik dukungan sebagai mengkritik ya. Komitmen pribadinya ada. Komitmen pribadi ya, saya sering Janjian sama saya ya. itulah. Ini sih persoalan yang saya hadapi. Dalam kepanitiaan saya biasa dalam kepanitiaan di kampus atau organisasi. Nah, UKM sana itu misalnya saya jadi ketua panitia pengalaman. Nah, pemikiran teman-teman yang dalam satu kepanitiaan ini bahwa orang Timur itu keras kepala, jadi dan susah diatur gitu. Jadi pokoknya mau dia biarpun dia kayak gini gitu ya, karena sudah bisa diatur gitu. Nah, jadi mungkin itu juga sering terjadi dan saya lakukan, tapi setelah diskusi malam ini saya Buktikan integritas. menunjukkan integritas saya. Ya. Tahu sih. Oh iya. Karena udah penutup. Orang biasa. Simpulan. Pak Yudin disemberang. Ya, apa ya? Saya dapat. Aku sih. Belum kok rebutan. Aku sih loh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh iya. Enggak apa-apa Mas, lanjut. Soal komitmen tadi, kalau saya mungkin saya rangkum dan teman-teman, kita harus berani berintegritas. Karena apa ya? Kadang dalam posisi yang kayak misalnya posisi yang menantang kita untuk tetap berani. Sebenarnya mungkin soal kejujuran ini gitu, kejujuran termasuk dalam integritas. Kalau kita jujur aja mungkin, ya benar kita akan mengakui walaupun hal itu pahit nggak enak kan, tetap aja kita mengaku. Tapi kalau dikaitkan dengan 2 minggu lalu masih bilang soal siasa, mungkin kita juga nggak bodoh untuk mengumbar celah kita, karena suatu saat itu kita bukan dianggap sebagai, kalau momennya pas mungkin kan jadi seperti ini tadi, momennya itu sehingga orang simpati, orang ini benar-benar menyesal. Tapi kalau momennya enggak pas, cenderung kita seperti orang bodoh yang mengakui itu bodoh dan menunjukkan kebodohan. Jadi ya banyak orang mungkin bisa lihat mungkin di pengurusan KFA ini banyak sekali teman yang ada beberapa teman yang ketika waktu evaluasi berjaga, keberanian mereka untuk mengakui bahwa dia punya kekurangan, mungkin bahwa acaranya itu gagal atau bahkan hampir gagal. Itu sedikit sekali orang yang berani untuk bilang itu. Orang-orang nggak berani karena dia tidak berani ambil resiko untuk dia mungkin dapat musuh, kedepannya dia nggak dipercaya lagi. Lalu mungkin itu akhirnya lebih baik daripada jika menunda, dan kemudian itu terbongkar dengan cara yang tidak kita inginkan. Nah itu seperti pernah lihat punya kan sebelum dia setelah dia menghipnotis dan sebelum orangnya curhat itu, dia pertama kali bilang adalah katakan yang apa anda ingin katakan dan katakan apa yang tidak ingin anda katakan. Nah itu kayak bener gitu. Kalau ini sejujur-jujurnya orang, tapi dia menyisakan berapa persen yang tetap hadiran. Ada hal yang perlu dibicarakan. Tapi di Matius 45 itu religius sekali. Iblis. Pak Ebe. Ini terakhir sih, enggak ya? Ya sih tadi sudah banyak saya bilang ke teman-teman masalah itu. Saya sekarang, apalagi saya kan seorang sarjana hukum ya. Itu belum saya. Saya seorang sarjana hukum. Amin. Langkah ya,
luar biasa. Yang Jadi saya tadi. pikirkan masalah itu. Jadi makanya saya kenapa share kenapa tentang kalau mau jadi pemimpin harus sekarang masalah integritas. Saya mulai sih dari hal kecil ya. Jadi misalnya tapi tentu saya bukan orang Jawa yang apa ya pernah salah.